Jesus, you're the cup that won't run dry. Shalom C2CC Family. Baru 10 orang. Shalom C2CC Family. Damai sejahtera menyertai kita semua. Apa kabar hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Atas kasih rahmat Tuhan kita masih bisa beribadah di tempat ini dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Saya percaya pagi hari ini kita akan mendapatkan lawatan dari Tuhan. Amin. Mari persiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Mari ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, atas segala kasih kemuliaan-Mu Tuhan. Kami ada hingga saat ini terus karena kemurahan-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau datang di kaki-Mu. Kami mau memuji nama-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Biarlah urapan-Mu turun atas setiap kami, menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. You are holy Lord. Kudus-kuduslah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia, mari puji namanya. You are holy Lord. You are holy Lord. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Raja
kami memuji nama-Mu, Tuhan semesta alam, Raja mulia, Allah kami yang hidup, yang bertahta di atas tempat yang maha tinggi. You are worthy to be praised. Engkau layak ditinggikan dan diagungkan. Sungguh kami bersuka atas perbuatan ajaib-Mu, atas setiap mujizat yang Engkau nyatakan. Terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu. Bersama-Mu kami sanggup melakukan segala perkara. Ini kami datang untuk memuji meninggikan nama-Mu. Biarlah hati-Mu disukakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di bumi dan di surga. Mari yang siap bersuka lebih lagi bagi Tuhan, mari bersama katakan amin, haleluya. Lebih lagi semangat memuji nama Tuhan. Amin. Kami mau bawa penyembahan kami, kemenangan kami Tuhan. Sebab Engkau yang layak ditinggikan, layak diagungkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, dan kami sanggup untuk haleluya, haleluya, amin, oh haleluya, haleluya, amin, sorakan seperti iman Daud yang mengalahkan Goliat, yang penuh keimanan kepada Tuhan, dia sanggup untuk mengalahkannya. Amin. Dan sama seperti Daud, kita juga pasti bisa mengalahkan Goliat yang ada di depan kita, karena kita punya Allah yang lebih besar dari segala masalah kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari sorakan kemenangan kita.
Dipersilahkan duduk kembali. Amin, amin, amin. Kami menang bersamamu Tuhan. Karena kami yakin Sama-sama kita katakan, genap hatiku
Tuhan, seperti Engkau berjanji bahwa tanda-tanda ajaib dan heran akan menyertai orang-orang percaya. Demikian kami Tuhan, kami satukan hati kami. Kami siap untuk menerima kuasa supernatural itu Tuhan. Agar hidup kami boleh berubah, boleh jadi berkat, boleh melayani. Dan nama Tuhan dipermuliakan atas hidup kami. Roh Kudus, kami undang Engkau hadir. Lawatlah setiap kami, bicaralah kepada setiap kami, supaya hidup kami menjadi baru. Kami mau buka hati kami rindu lawatan Tuhan terjadi pagi dan sore nanti. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan, silakan duduk saudara. Shalom. Sudah 2 hari ini gereja kita mengadakan ibadah pencurahan Roh Kudus saudara. Hari Jumat dan hari Sabtu kemarin. Dan dalam 2 hari Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kita melihat ada orang-orang bersaksi ya. Mereka itu bisa nangis sendiri. Padahal enggak sedih. Tapi nangis gitu. Nah apa yang terjadi? Ketika roh Tuhan menjamah kita manusia. Kita ini kan makhluk roh. Roh kita bisa peka menangkap itu. Kita bisa merasakan panas, kita bisa merasakan seperti kesetrum, dan orang-orang tertentu bisa bahasa roh. Dan mereka rebah karena tidak kuat dengan hadirat Tuhan. Inilah yang dinamakan manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan hari ini kita akan belajar saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal 19. Paulus mengajar jemaat di Efesus, betapa pentingnya mengalami yang namanya manifestasi kuasa Roh Kudus, atau diurapi, atau dibaptis dengan api Roh Kudus. Kisah Rasul 19 ayat 1 kita akan baca bersama-sama, ayat 1 sampai ayat 2. Ya, saya baca ayat 1, nanti Bapak Ibu baca ayat 2 ya. Kita baca sama-sama. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Ayat 2, Bapak Ibu 2, 3. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Ketika kamu menjadi percaya, akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Suatu hari Paulus pelayanan di Efesus saudara. Dan dia bertanya kepada jemaat di sana, sudahkah kalian menerima Roh Kudus? Sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Ternyata semua orang jawab belum. Mereka baru dibaptis dengan air saja. Pertanyaannya, kenapa Paulus harus tanya seperti itu? Apa pentingnya? Kan sudah dibaptis. Kan sudah percaya Yesus. Sepenting itukah dibaptis dengan Roh Kudus? Dan di sini Paulus mengajar saudara, Paulus sadar bahwa ada sesuatu yang kurang lengkap. Kalau kita menjadi orang percaya, tapi kita belum pernah dibaptis dengan Roh Kudus. Ini yang namanya a missing piece. Hal yang kosong, yang tidak dapat diisi oleh apapun, selain daripada roh Tuhan. Saudara, Anda tahu yang namanya kekosongan hati ya. Ketika Anda merasa sepi, Anda sudah punya banyak pencapaian, Anda punya banyak prestasi, karir cemerlang, sehat, semua baik-baik saja, tapi kok ada yang kurang. Anda pernah merasakan itu? Itu, the missing piece itu saudara, sesuatu yang kosong itu, hanya bisa diisi oleh roh Tuhan. Karena kita makhluk roh, daging kita kuat, tapi roh kita harus lebih kuat. Dan hanya roh Tuhan yang bisa melengkapi dan yang memuaskan itu semua. Kita akan belajar betapa pentingnya dibaptis dengan Roh Kudus. Yang pertama saudara, dibaptis dengan Roh Kudus itu adalah tanda materai perjanjian. Ayatnya ada di Efesus pasal 1 ayat 13. Nanti Anda bisa catat, Anda baca sendiri di rumah ya. Dimeteraikan artinya ditandai menjadi milik Tuhan. Beberapa waktu lalu saya menemani seorang teman beli HP baru saudara. Dan saya perhatikan di HP itu ada mereknya kan. Semua HP ada mereknya. Anda kalau
cek HP Anda masing-masing di bagian belakang atau bagian depan ya. Itu ada label merek yang susah dicopot kan. Beda seperti merek mobil. Kalau merek mobil itu gampang lemnya diangkat. Tapi coba kalau merek HP saudara. Itu susah kita mau keletek. Susah kita mau angkat. Tapi kenapa perusahaan memberi label itu? Menandai ini HP perusahaan kami. Demikian kita anak-anak Tuhan saudara. Kalau kita dibaptis dengan Roh Kudus, artinya kita itu diberi label, diberi merek, meterai bahwa kita adalah properti kerajaan Allah. Ini yang penting saudara. Kenapa? Karena orang terima Yesus, bertobat, belum tentu dia adalah properti kerajaan Allah. Bisa jadi dia properti kerajaan yang lain. Yang pernah mempersembahkan tubuhnya untuk kerajaan yang lain. Tapi ini pentingnya menerima Roh Kudus. Supaya kita dibersihkan. Roh Kudus itu dikatakan seperti api saudara. Api yang membakar, api yang menghanguskan. Apa yang dihanguskan? Kedagingan kita dihanguskan. Dosa-dosa kita dihanguskan. Untuk apa? Dimurnikan. Begitu kita murni, ada materai nempel. Ini properti kerajaan Allah. Katakan, aku mau jadi properti kerajaan Allah. Ya, yang kedua saudara. Roh Kudus dikatakan sebagai seorang penghibur, seorang pengajar, dan seorang pengingat. Penghibur. Ayatnya ada di Yohanes pasal 14, ayat 26. Nanti Anda bisa baca di rumah ya. Penghibur. Kenapa dihibur? Kita semua butuh dihibur ya saudara. Ini jujur nih. Di dalam omongan dapur pastoral saudara ya. Ketika kami memilih pembicara atau pendeta yang mau diundang ke gereja kita. Terkadang ya, bukan sering. Kadang-kadang aja. Kita mengundang pendeta yang lucu. Supaya apa? Supaya ada roh sukacita di tengah-tengah kita. Loh betul loh saudara. Kenapa? Karena hidup ini berat. Hidup ini pikul salib. Semua orang punya masalah. Semua orang punya bebannya masing-masing. Kita perlu ketawa. Berapa banyak orang yang rela nonton konser komedi di Jakarta dengan tiket juta. Supaya apa? Supaya ketawa. Kita butuh penghiburan. Dan saudara, penghiburan yang dari dunia ini bersifat sementara. Tapi penghiburan dari Roh Kudus bersifat kekal. Ada begitu banyak hal yang membuat kita sedih. Impian kita tidak tercapai, keinginan kita tidak Tuhan izinkan terjadi. Kita diizinkan mengalami pencobaan yang berat. Itu semua membuat kita sedih. Tapi kita tidak boleh larut dalam kesedihan karena kita punya sahabat yang namanya Roh Kudus. Dan Roh Kudus ada untuk memberi penghiburan. Di saat-saat tertentu ketika saya sedih sekali dalam hidup saudara, saya mengasingkan diri. Apa artinya? Menyendiri dan saya berdoa. Roh Kudus, datanglah. Roh Kudus hibur aku sedang sedih. Loh itu namanya terbuka dengan roh Tuhan itu seperti itu saudara. Anda tidak perlu kasih tahu orang lain kalau Anda sedang sedih. Tapi Anda punya Tuhan. Kasih tahu Tuhan. Walaupun dia tahu. Tapi itu penting untuk kita membangun komunikasi. Bahwa kita berkata apa adanya kepada Sang Pencipta kita. Dan lama-kelamaan saudara. Sebentar setelah berdoa seperti itu. Tiba-tiba ada damai yang tidak bisa dijelaskan. Hati itu kayak tenang. Masalahnya tetap ada. Tapi hati itu kayak tenang menjalaninya. Anda tidak percaya, buktikan saudara. Buktikan. Doa, minta, Roh Kudus engkau penghibur yang dijanjikan oleh Tuhanku. Hibur aku. Buktikan saudara. Dan Anda akan mengalaminya. Pengajar. Anak kecil itu ya. Minggu ini saya main sama ponakan saya saudara. Yang namanya anak kecil itu ada nakal-nakalnya, betul saudara ya. Mereka berbuat sesuatu yang nakal, lalu kita tegur, marah gitu ya. Namanya anak kecil. Mereka nggak tahu kalau apa yang mereka lakukan itu salah.
Kita tegur tambah marah ya, anak kecil kan saudara ya. Tapi kita dituntut, kita dipanggil untuk menjadi orang yang dewasa rohani. Bukan anak-anak rohani. Ketika kita ngajarin anak kecil, ini tidak boleh dilakukan. Kita perlu Roh Kudus saudara, untuk ngajarin kita. Benar atau salah itu relatif, betul? Dalam budaya Indonesia misalnya, ada banyak hal-hal yang tidak boleh dilakukan, tapi di luar negeri boleh. Beda culture. Tapi yang menentukan itu semua, mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Roh Kudus saudara, kepekaan roh. Dia yang akan mengajar kita. Dia yang akan menerangkan kepada kita cara membaca firman. Suatu hari saudara tahun 2018, kami berempat ya, Abuna, saya bersama dengan Pastor Jimmy dan Bu Aurel. Kami pergi ke Afrika Selatan untuk bertemu dengan pendeta yang memang diurapi dengan luar biasa. Dan ketika kita berdoa saudara ya, ketika kita berdoa kita terima pengurapan. Pada waktu terima pengurapan itu saya tidak merasakan apa-apa. Ya biasa saja rasanya. Sudah saya berdoa, amin aku terima urapan itu dalam nama Yesus, amin selesai. Tidak terjadi apa-apa. Tapi saudara, berhari-hari kemudian setelah saya pulang, saya kalau baca Alkitab itu seperti ada senter yang nerangi. Maksudnya gini saudara, kalau saya baca ayat saya nggak paham, itu seperti ada yang menuntun buka bagian ini. Ini sambungannya di sini. Itu saudara. Roh Kudus. Dia yang mengajar kita untuk memahami firman Tuhan. Roh Kudus yang mengajar kita. Yang memberi hikmat. Roh Kudus yang mengajar kita dalam mengambil keputusan hidup. Dalam mengambil keputusan ada hal-hal dengan banyak pertimbangan saudara. Kalau salah melangkah resikonya besar. Kita perlu Roh Kudus. Kita nggak boleh tanya ke orang pinter. Seperti khotbah Pastor Jimmy, berarti kita orang bodoh kalau kita datang ke orang pinter. Kita tanya Roh Kudus, minta tuntunan Tuhan. Berani berkata, Tuhan tuntun aku di jalan-Mu. Paksa aku Tuhan kalau perlu. Karena kita perlu guru saudara. Ketika semalam saya menyiapkan khotbah ini saudara, saya sudah menyiapkan satu topik khotbah yang sudah saya siapkan dari minggu lalu. Tapi semalam pulang dari kita doa di sini, hati itu seperti enggak tenang. Seperti ada dorongan kuat di hati saya yang berkata, tidak, bukan topik itu yang Tuhan mau. Tapi topik soal Roh Kudus. Dan ini yang saya sampaikan ke Bapak Ibu semua. Saya diminta untuk mengingatkan lagi jemaat, bahwa kita punya Roh Kudus. Kita tidak pernah sendiri menjalani hidup ini. Dan hikmat datang ketika kita mulai berdoa saudara. Roh Kudus adalah pengingat. Nah, walaupun ada orang-orang tertentu ya, yang sudah lama menjadi anak Tuhan, yang sudah menjadi dewasa rohani, tapi kita tetap tidak sempurna toh saudara. Kita tetap perlu pengingat yang mengingatkan kita akan semua firman yang pernah kita dengar. Ini firman ini isinya banyak saudara. Coba saya tanya satu-satu, apa perintah Yesus? Wah Anda nggak akan hafal ya, banyak sekali. Tapi saya pernah mengalami seperti ini. Ketika saya berada dalam posisi butuh firman tertentu, tiba-tiba ayatnya ingat. Anda pernah mengalami itu? Ketika Anda dalam posisi tertentu ya, misalnya Anda lagi marah sekali sama orang. Tiba-tiba muncul ayatnya yang berkata, kasih itu sabar. Coba saudara, pernah nggak Anda mengalami itu? Saya yakin Anda pernah mengalami itu. Itu Roh Kudus. Lalu yang ketiga saudara, berani bersaksi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang mengatakan kamu akan menerima kuasa, kita sudah hafal ayat ini ya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Menjadi saksi, katakan bersama saya menjadi saksi.
Menjadi saksi itu apa sih saudara? Memberitakan tentang Yesus ke sebanyak mungkin orang. Nah, berapa banyak kita jadi orang Kristen, kita rajin ke gereja, iman kita bagus, tapi kita lupa bersaksi. Kita lupa menceritakan kebaikan Tuhan yang kita alami. Mungkin ada yang enggak lupa, ada yang ingat, tapi malu. Alah, enggak usah lah, ini mujizat kecil gitu ya. Enggak boleh loh saudara. Menjadi saksi adalah tugas semua orang percaya, bukan hanya tugas pendeta. Menceritakan bahwa Allah yang hidup, yang menjawab doa kita, itu tugas kita semua. Menjadi saksi. Kemarin hari Kamis ketika berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Poin yang kelima saudara, kita dibaptis dengan Roh Kudus supaya kita punya kuasa supernatural. Ketika Paulus sebagai otoritas rohani menumpangkan tangan atas jemaat di Efesus, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Maka aneh kalau misalnya ada gereja yang melarang bahasa roh. Aneh kalau ada pendeta yang membenci orang yang bisa bahasa roh. Lah ini ayatnya ada saudara. Berarti mereka belum membaca Alkitab seutuhnya. Atau mereka pilih-pilih ayat. Ada yang mereka mau dengar, ada yang mereka tidak mau dengar. Dan kita sebagai anak Tuhan, kita harus melihat bahwa Alkitab ini adalah suatu kesatuan. Maka semuanya kita telan, semuanya kita makan termasuk ayat ini saudara. Dan inilah yang mengajarkan bahwa dengan kuasa Roh Kudus dan dengan penumpangan tangan otoritas, orang mulai berkata-kata dalam bahasa roh dan mulai bernubuat. 5 poin ini kita renungkan saudara. Mari buka hatimu, kita minta Roh Kudus dicurahkan, kita minta Roh Kudus mengurapi, membaptis, membakar dengan apinya, supaya hidup kita menjadi baru. Satu lagi, ternyata masih ada yang terakhir saudara. Ayat 9, ini kita harus baca ayat ini. Sama masih di Kisah Rasul, ayat 9 ya. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dalam lawatan Roh Kudus banyak sekali orang yang mencibir saudara. Bukan barusan, ternyata dari dulu. Dari ribuan tahun yang lalu ya. Bahwa ada orang-orang yang tegar hatinya. Saudara, kita jangan mau jadi orang yang tegar hatinya ya. Kenapa kita tidak boleh jadi orang yang tegar hatinya? Karena orang-orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, mereka mengeraskan hati. Mereka mengumpat jalan Tuhan. Nah ini yang ngeri saudara. Jangan sekali-kali kita menghujat Roh Kudus. Karena Yesus berkata, satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus, saudara. Anda mau tahu ayatnya? Matius 12, ayat 31 dan 32. Matius 12, ayat 31, 32 kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia, ayo tunggu, Matius 12 ayat 31. Ya, mari kita baca sama-sama saudara, 2, 3. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan dunia yang akan datang pun tidak.
Wah, ngeri saudara ya. Di sini kita tahu bagaimana akhirnya hidup orang-orang yang menghujat Roh Kudus tadi di Filipi. Mereka pasti dapat neraka kekal, saudara. Karena dosa yang situ tidak bisa diampuni. Ketika kita baca tadi kisah para rasul pasal 19 sampai selesai, di akhir ceritanya kita melihat bahwa kuasa, mujizat, supernatural terjadi, saudara. Saya rindu kuasa yang sama terjadi di gereja kita. Apapun pergumulan Bapak Ibu, semalam ada yang menghubungi saya, Pastor doakan kaki saya sakit. Anda butuh mujizat kesembuhan, minta. Roh Kudus yang mengerjakan segala sesuatu yang supernatural. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Mari lembutkan hatimu. Izinkan Roh Kudus untuk mengurapi, untuk membaptismu. Kirimkan apimu, hujan dan minyak kudusmu, berhembuslah dan ubahkanku. Kirim api, minyak, hujan dan anginmu. Kirimkan Tuhan, kirimkan apimu, hujan dan minyak kudusmu, berhembuslah ya Roh Kudus dan ubahkanku. Kirim api, minyak, hujan dan angin. Kirimkan apimu, kirimkan apimu. Penuhi setiap kami Tuhan. Kirimkan apimu, minyak kudusmu, berhembuslah dan ubahkanku. Kirim api, minyak, hujan, kirimkan apimu, hujan dan minyak kudusmu, berhembuslah dan ubahkanku. Kirim api, minyak, hujan dan angin. Kirimkan apimu, kirimkan hujanmu, minyak kudusmu, berhembuslah dan ubahkanku. Kirim api, hujan dan anginmu, kirimkan apimu, hujan dan minyak kudusmu, berhembuslah ya Roh Kudus dan ubahkanku. Kirim api, minyak, hujan dan anginmu. Roh Kudus, kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami. Lawatlah, urapilah setiap kami. Kami rindu Tuhan, kami mau Tuhan untuk dibaptis dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan hidup kami akan diubahkan menjadi baru, menjadi manusia roh yang kuat, yang seturut dengan kehendak-Mu. Lawat setiap kami Tuhan. Kami izinkan Roh Kudus bermanifestasi
dan bekerja di tengah-tengah kami. Kuasa-kuasa mujizat, tanda-tanda supernatural kami alami di dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang rindu, yang belum pernah dibaptis dengan Roh Kudus, saya undang maju ke depan. Kita akan berdoa supaya kuasa-kuasa supernatural engkau alami di hidupmu. The greatest, your name stands above the glory of creation. Cries, holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Tuhan, terima kasih untuk lawatanmu. Terima kasih untuk baptisan Roh Kudus. Sungguh hati kami bersuka cita Tuhan, karena kami punya roh yang kuat sekarang. Api Roh Kudus membersihkan dalam nama Yesus. Api Roh Kudus menyembuhkan dalam nama Yesus. Dan api Roh Kudus menguatkan setiap kami. Terima kasih untuk lawatanmu hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan dengar pengumuman. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk lawatannya hari ini. Pastor, terima kasih untuk firman dan untuk pelayanannya pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati dan memakai Pastor lebih lagi untuk hal-hal di masa depan. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah G2CC, dan jika belum memiliki ibadah gereja yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak Ibu di ibadah G2CC berikutnya. Dengan sukacita kami menyambut Saudara Evan dari Semarang. Selamat datang di G2CC, selamat bergabung dengan keluarga G2CC. Kami menantikan kehadirannya untuk ibadah berikutnya. Ibadah Raya nanti sore, 17 Mei 2026, pukul 5 sore, akan dilayani oleh Pastor Jimmy. Dalam rangkaian doa pencurahan Roh Kudus, kita akan mulai lagi doa pencurahan Roh Kudus mulai hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026, hari Kamis, tanggal 21 Mei, hari Jumat, tanggal 22 Mei, dan hari Sabtu, tanggal 23 Mei, pukul 6.30. Jadi jam 6:30 malam di tempat ini. Sehubungan dengan itu, doa breakthrough prayer hari Jumat dialihkan dengan doa pencurahan Roh Kudus. Kegiatan untuk Youth Komsel juga dialihkan berkaitan dengan doa pencurahan Roh Kudus pukul 6.30. KKR Kepenuhan Roh Kudus tanggal 24 Mei 2026 pukul 8 pagi, hanya satu kali ibadah, akan dilayani oleh Abuna Sony Saluku. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 7 pagi sampai pukul 8.30 di halaman gereja. Akan diadakan kegiatan Youth Outing di Dusun Semilir hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 pukul 8 pagi sampai pukul 3 sore. Ada biaya kontribusinya sebesar 50.000. Kita akan kumpul di gereja. Jadi hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 pukul 8 pagi. Pendaftaran bisa menghubungi Ibu Aurel. Mengucapkan happy birthday and happy anniversary bagi jemaat yang merayakan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberi umur panjang.
menghimbau bagi Bapak, Ibu, Saudara, ataupun ada anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk, pilek tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite, harap mengikuti ibadah secara online. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada serta beraktivitas. Demikian info gereja sepekan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, Shalom. Ya, terima kasih Pak Imron untuk pengumumannya. Kita berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dulu ya. Ya, biar mereka cepat turun. Anak-anak lihat ke depan semua ya. Yuk kita tumpangkan tangan, kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu kami. Persiapkan mereka menjadi pasukan-pasukannya Tuhan. Pemimpin-pemimpin di akhir zaman yang diberkati dengan karunia-karunia roh. Mungkin sekarang mereka belum mengerti Tuhan. Tapi kami percaya roh-Mu itu kekal. Roh-Mu yang akan mendidik mereka bagaimana menjadi anak-anak Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu, tambahkan roh hikmat pengetahuan dalam diri mereka. Di dalam nama Yesus Kristus sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu, sebelum kita doa berkat, kita akan menyaksikan klip pencurahan Roh Kudus di gereja kita 2 hari kemarin ya. Multimedia silahkan. Jesus, you're the cup that will run dry. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya. Kami mengundang Bapak Ibu semua untuk hadir dalam doa pencurahan Roh Kudus ya. Hari Senin, Selasa off dulu, berdoa di rumah masing-masing. Mulai hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, setiap hari jam 6:30 malam di gereja. Kemarin saya mendengar kesaksian dari salah satu jemaat yang bahkan berpuasa dari pagi. Dan istrinya berkata, ayo Pak, aku mau makan ini, enak. Enggak mau, aku mau puasa. Wah, kekeh saudara, kenapa? Hatinya haus dan lapar akan Tuhan. Dan malam itu juga dia mengalami kelepasan. Kepahitan mendalam bertahun-tahun, lepas dan selesai saudara kemarin malam. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Ya, siapkan hati karena semakin hari urapannya makin kencang ya. Sampai puncaknya hari Minggu depan. Jam 8 pagi. Yuk kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita ya. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan pagi ini boleh lambaikan tangannya. Datang lagi nanti sore, kasih tahu kanan kirimu ya. Ya, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa.
Bapak yang baik, terima kasih untuk lawatan pada pagi hari ini. Kami percaya kuasa-Mu juga akan bekerja nanti sore. Penuhi lawat setiap kami. Biar rohani kami bertumbuh, semakin hari semakin dewasa, semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk api Roh Kudus-Mu. Terima kasih juga untuk berkat yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih atas keluarga, pekerjaan. Terima kasih atas rumah, kendaraan. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah Allah yang hidup di tengah-tengah kami. Dan Tuhan, kalau kami bawa hari ini, persembahan kami, syukur, persepuluhan kami, korban nazar kami, biarlah semua benih ini diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi. Tidak ada satupun yang berkekurangan. Biarlah kemurahan hati Allah ada di atas kepala kami semua. Kami semua jadi hamba-hamba-Mu, jadi saksi-saksi-Mu yang diurapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari jemaat angkat kedua tangan-Mu. Pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Yevarecha Adonai feish marecha. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Yaer Adonai panaf elecha feyehunecha. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yisa Adonai panaf elecha feyesim lecha shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Beshem Yeshua HaMashiach. Dalam nama Yesus Kristus yang menerima berkat Tuhan katakan. Amin.